Hai, ini my story. Sebenarnya gue mau sharing hal ini buat inspirasi kalian semua soal partner in life. Setiap orang beda-beda ya, gitu. Sometimes they feel their life not happy. Sometimes they think they wrong to choose a man in her life. Gue belajar banyak hal dari sini. I'm not a good person sebenarnya. Actually, I'm not a good person in the past. I always try to find someone, the Mr. Right, for being my partner in my life forever. Sometimes gue bisa have a boyfriend, have a teman tapi mesra. Dan sometimes gue bisa nonton sama sahabat gue yang notabene dia adalah cowok. My best friend ever telling me kayak gini. Kalau di dunia ini nggak ada Mr. Right, pasti ada yang salah dan pasti ada yang miss. If you get the Mr. Right, it means dia lebih mencintaimu daripada kamu mencintainya. In the end, sometimes dicintai itu lebih baik daripada mencintai. Tapi pada saat itu gue bilang, I'm not believe with that because love is must caring each others. Kita harus satu sama lain saling mencintai. Kita harus satu sama lain saling menyayangi. So I'm not believe you. Sebelum dia bilang gitu, dia bilang seperti ini. If we are born in the Lord, not have a difference religions about you and me, born with the same religions, I think we are being together, not being apart. You not have a boyfriend, I'm not have a girlfriend. Dan kita gak mungkin jalan sebagai sahabat. Pada saat itu, gue bilang sama dia, maybe you is true. The perfect match for me ya. Gue sahabatan sama dia lebih tua dari gue 1 tahun. Awalnya he being my boyfriend ketika gue masih di elementary high school. Bayangin ya, gue ada di kelas 2, dia ada di kelas 3. Until maybe 1 or 2 years we being together. Terus akhirnya kita memutuskan untuk finish our relationship. Pada saat itu kita masih sering seeing at each others karena his home near my grandmother homes. Jadi kita masih sering ketemu pada saat gue ngunjungin nenek gue. Pada saat kita udah sama-sama udah in dia di senior high school and I'm senior high school, yang kebetulan gue di kelas 2, dia di kelas 3. We seeing again, we talking each others, tapi pada saat itu I have a boyfriend. And this is the story begins. Buat mendapatkan seseorang yang bisa ada dalam hidup gue saat itu nggak mudah. It's not easy. After he's saying fall in love with me pun, gue nggak ngerasa dia pacar gue pada saat itu. And I know 2 or 3 boys come to my homes and saying, I want to being your partner in your life, but I say no. I choose him being my boyfriend pada saat itu. Kita tuh udah jalan almost a years, tapi kayak nggak, don't have feels kayak gitu ya, kayak ya ini beneran gak sih gitu, you love me or not, or you just wanna play with my heart gitu. Padahal gue sudah biasa mempermainkan seseorang ya kan, karena pada saat itu I take a English lessons dan gue punya teman mesra yang jalan sama gue after les, makan bareng sama gue after les. It's happened, okay? Dan ex pacar gue yang have a different religion itu bilang sama gue gini,
You know, you are a gracious girl I ever know. So easy going. Hang out with you make me feel being me. Terus gue bilang, same with me. I can't telling anything about my sadness, about my story of love with you. It's so easy and you always seeing me. Tapi pada saat itu gue tahu I have boyfriend, he have a girlfriend. Terus pada saat itu saudara gue bilang, why you must separate each other if both of you have a same feelings, have a same understanding, and caring each other. Dia bilang, karena gue merasa dia nggak akan mau have same religion with me. Me also, I don't wanna have a same religion with her. Jadi sepertinya kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Tapi jika kita ditakdirkan untuk bersama, pasti ada saatnya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi kita nggak akan pernah tahu. Kan? Oke, kayak gitu ceritanya. Terus akhirnya di kuliah di Semarang, and pada saat itu gue mutusin untuk ngambil Bimbel di Jogja. Almost 2 months until 3 months gue Bimbel di Jogja. Terus gue balik, gue coba untuk mencari tempat kuliah di Jogja, tapi gue pikir lagi, I am typical gracious people, ya kan? If I study in Yogyakarta, who will be I am? Kayaknya maybe I will lost control. So I think I choose to have a study in Semarang pada waktu itu. Study bikin lagi ya. Cowok gue itu nggak pernah nanyain gue, sometimes juga nggak pernah nemuin gue, bahkan nggak pernah nelfon gue pada saat gue Bimbel 3 bulan itu di sana. So I think like he didn't need me gitu kan. Sampai I send letters, I asking him until I try to seeing him, sampai akhirnya kita talking each other. Pada saat itu gue tanya, if you really interested with me gitu, ya you just say it, you just take responsible if I'm your girlfriend. If not, ya udah finish sampai di sini. Tapi dia diam, dia nggak bilang, dia cuman I need a times, okay, I give you a times. Tipikal gue adalah gue nggak bisa kalau begitu, karena gue selalu butuh seseorang yang ada di samping gue pada saat gue butuh. Pada saat itu gue lama banget gak ketemu sama sahabat gue ini. Terus akhirnya gue ketemu lagi, kita cerita. Pada saat itu kita lagi makan, kita cerita, kita sharing. Dan gue ingat banget dia bilang, why God not make us being together? Terus gue bilang sama dia, I don't know, mungkin emang lebih baik lo sama gue just being friends gitu kan. Terus gue cerita pada waktu itu gue punya salah satu teman tapi mesra yang kita sama-sama punya boyfriend, and he have a girlfriend also. Kita jalan dan gue merasa nyaman ya kan, karena pada saat itu gue pikir makan gratis kalau punya pacar, nonton gratis ya kan, jalan gratis, hangout gratis, dan lain sebagainya gratis gitu lah menurut gue. But jangan sampai dia dapat value-nya ke gue gitu, maksudnya gue dapat value dari lo tapi lo jangan take something for me gitu. Gue tuh orang yang kayak gitu emang. Sampai akhirnya gue pikir gue salah, karena ternyata di sini gue bilang kita jangan pernah bermain api, karena sometimes api itu kalau udah selalu disulut, dikasih minyak, itu akan semakin besar. It happens. Dan gue baru pertama kali setelah gue mempermainkan, nggak tahu sih gue mempermainkan atau nggak, setelah gue bermain-main dengan yang namanya love a boy ya kan, gue bosan, gue buang, gue nggak butuh, gue singkirin ya kan, pacaran sama gue seminggu tiba-tiba gue tinggal kayak gitu. I feel the broken heart, nangis jadi-jadinya gue sampai gue nggak makan, sampai akhirnya gue sakit
Pada saat itu bokap gue cuma tanya, karena I always being tough girl, gue selalu strong, I never sick. So my father asking me, why? Something happened with you? Tapi gue bilang, no. Dan yang paling fatal lagi, I falling for motorcycles, dan di sebelah gue itu ada bis. Untung gue nggak kemakan ban bis itu gara-gara broken heart. Gak lucu kan? It's the tragedy I ever do karena broken heart. So temen gue tuh banyak yang ngibur gue, dan akhirnya gue punya salah satu temen yang lucu, unik, make me interest to know him, ya kan? Sampai akhirnya we are being couple. Terus gue gak kapok kayaknya ya ketemu sama yang hal-hal yang kayak gitu, karena gue rasa this is enough. I say with my boyfriend yang kadang muncul kadang nggak itu, we finish sampai di sini. Dan gue jalan sama si cowok itu. Gila ya gue pikir ya, tapi gue pikir hal itu masuk akal juga sih gitu kan. Cuman temen gue itu ya, yang sahabat gue itu selalu bilang kayak gini, you do the wrong way girls, you don't do that, it's false, it's wrong, why you choose the way, dia bilang. Terus gue bilang, I can handle myself and I can being alone. Terus dia bilang lagi, if you still study in a college, seeing me, asking me, I will be your best friends. Lo mau kemana gue anterin, lo mau perang bareng sama gue ayo, lo butuh seseorang yang caring sama lo, gue ada. Terus gue bilang, you have a girlfriend, so if your girlfriend seeing me, she will be angry with me. Terus dia bilang, no, she's know if you are my best friend, yes, but she never know we have the same feeling about love. Terus dia diem, dia gak pernah tahu gitu, karena lo punya perasaan sama gue juga iya, tapi kita mencoba jalan sebagai seorang teman, karena kita gak mungkin kita bersatu gitu kan. Tapi dia bilang, ketika lo putusin itu cowok, lo salah besar, it's not that a good way for you, nanti lo akan tahu salah lo di mana, dia bilang. Setelah itu, karena gue ngerasa sakit hati ya sama si cowok yang akhirnya jadian sama gue itu, gue jadian sama seorang penyiar di salah satu radio swasta di Semarang pada waktu itu. Dia salah satu mahasiswa jurusan Inggris di salah satu universitas terkenal yang ada di Semarang, tapi gue gak akan nyebutin dia kuliah di mana. You know, buat pelampiasan, only pelampiasan, finally itu cuman berjalan sebulan dan akhirnya gue menghilang. We are finished. I memilih untuk enough, ya udah berakhir. Dan tahu apa yang terjadi? My ex boyfriends send me a message, dan itu mengejutkan buat gue. Gue gak akan pernah tahu seseorang yang tiba-tiba kadang ada, kalau kadang muncul kadang enggak, ternyata dia merasa kehilangan saat gue breaking up with him. Tapi gue rasa itu semua udah telat gitu kan. Tapi gue mencoba, walaupun sebenarnya kalau boleh gue bilang, it's too hard to find you pada saat itu. Tapi ketika gue udah mendapatkan gue ngerasa lo bukan buat gue gitu. Lo gak ada deket gue pada saat gue butuh. Lo dimana pada saat gue ingin. Tapi lo tiba-tiba suka muncul aja. Lo tiba-tiba menghilang lagi. Tiba-tiba lo muncul lagi. Kayak gitu. Tapi gue mencoba untuk oke, kita jalan lagi pada saat itu. Kalau sebenarnya gue masih ada sakit hati saat itu. Sakit hati karena pada saat gue bener-bener I decide to stuck with you.
ya. Nggak pernah lagi gue punya pacar, gue punya teman-teman mesra, gue jalan sama another boys gitu. Udah nggak pernah lagi. Only him in my life until 2 years. Karena gue ngerasa salah, akhirnya gue berpaling gitu lah. Dan bermain api lah gue pada saat itu sebenarnya pada saat itu gue lelah gitu, karena gue ngerasa kayak gue dipermainkan gitu. Gue biasa mempermainkan tapi gue gak mau dipermainkan, ya kan, agak-agak lucu. Terus kita di jalan sampai akhirnya I decided to take my futures dreams in Jakarta. So long distance relationship. Awalnya it's okay, tapi kemudian I see my best friends when I'm still child, ya. Then I telling him about anything. Sampai gue rasa dia emang lebih ngertiin gue dari segalanya. Dan pada saat gue pulang, I see my best friend again, yang mantan ex gue itu. Dia bilang sama gue, jangan sampai lo salah memilih. Lo harus tahu mana yang baik, mana yang enggak. Tapi ketika seorang itu akan menjadi bagian dalam kehidupan lo harus tahu bahwa itu adalah keputusan terbaik dalam hidup lo. Pada saat itu gue berpikir, it's good for me or not, can together with me or not, yang kayak gitu. Tapi sepertinya gue memilih fall apart buat seseorang yang udah gue rasa I know him almost 8 years pada waktu itu. Berat, tapi gue harus mencoba buat melepaskan itu. Karena gue rasa sakit hati emang gak bisa diobatin gitu aja gitu. Pada saat dari sini pelajarannya adalah buat kalian yang have a relationship. Kalau kalian ngerasa hubungan kalian tuh stuck, nggak ada kemajuan, mending kalian tinggalin daripada nanti in the end of your relationship itu bikin lo sakit hati. Setahun is okay, tapi kalau di jalan sampai 2 tahun dan itu masih tetap sama, itu akan bikin hati lo sakit. Dan sakit hati itulah yang nggak gampang buat hilang gitu aja. Jadi I think I say to him, we must be broke up and I will choose another way, but not with you. Emang kalau dibilang love is not always have someone you love, itu benar. Karena untuk melepaskan seorang yang lo cintai itu berat, tapi ketika lo melihat dia bahagia bersama seorang yang dia cintai, itu bikin lo bahagia. Karena pada saat itu sakit hati lo hilang ketika lo bersama seorang yang memang tepat dalam hidup lo. Sometimes relationship not always good way. Sometimes yang namanya marriage itu pasti ada up and down-nya. Dan di situ kita belajar gimana caranya menjaga sesuatu itu bisa biar langgeng gitu. Jadi when you falling down, dia pasti akan ada buat lo. Kayak gitu. Jadi intinya buat yang kayak gini ya, kalau lo ngerasa udah menemukan the Mr. Right One, kayak sahabatku bilang itu, ya bertahanlah untuk itu. Jangan lo milih yang lainnya lagi, karena belum tentu yang di depan lo itu akan jauh lebih baik daripada yang sekarang. Kayak gitu. Jadi intinya ketika lo sudah ada seorang yang tepat dalam hidup lo, yang begitu susah untuk lo dapetin pada waktu itu, bertahanlah untuk itu. Karena kita gak tahu kenapa dia seperti itu. Karena yang ada pada saat kita kehilangan, kita baru merasa, oh ternyata semua itu benar. So guys, intinya love not always have someone you love, itu benar. Tapi when you being married with someone, walaupun ada badai, gelombang atau apapun, asal dia bukan KDRT lo, bukan selingkuhin lo, bertahanlah. Karena pasti nanti ada